Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang nanya, mana orangnya? Nggak kelihatan. Iya. Nama saya Zainuddin, Pak Kiai, Buya. Maaf Buya. Biasanya orang kalau banyak berbicara itu biasanya pelakunya Buya. Contoh, kalau seorang tukang bakso, maka dia akan berteriak bakso, 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 selalu keliling. Kemudian tukang somai juga demikian. Bagaimana dengan orang yang mengatakan kepada orang lain itu bid'ah, bid'ah? Apakah itu juga tergolong seperti itu? Saya mohon pencerahan oleh Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, bid'ah menurut dia, ya kan gitu. Kafir menurut dia. Bapak kafir enggak? Ya sudah, nggak usah marah. Kafir kata dia. Bapaknya kafir enggak? Enggak, ya udah nggak usah marah. Saya ini lelaki paling ganteng, Bu. Beli ngantel sih Rama. Tiba-tiba ada orang bilang bocah blesak. Saya ketawa. Saya nggak usah marah, yang saya ganteng kok dibilang blesak, gimana lagi? Ya kan gitu. Nah, ketika kita menghadapi orang semacam itu, jawaban kita yang terbaik adalah pura-pura tidak tahu saja. Karena untuk menjawab orang yang seperti itu, yang paling hebat adalah kita pura-pura tidak tahu. Orang yang semacam itu akan lebih sakit hati kita abaikan saja daripada kita jawab. Gitu. Betul nggak? Tinggal pergi aja, udah mending botong ising, guys. Sebab tidak perlu perdebatan, tolong hindari perdebatan. Perdebatan hanya menimbulkan permusuhan. Ya, orang itu melihat Bapak kafir, ya sudah, mangga silakan. Yang berhak mengatakan kafir siapa sih? Dari mana tahu Anda kafir? Kadang-kadang dia kafir, dia sendiri tidak mengerti kafir itu apa. Apa so kafir itu? Geblok siapa? Embu sih. Somai, sampah, nggak tahu. Dia menjerit somai, nggak tahu somai gimana lagi. Lucu kan jadinya. Udah, sekarang begini. Iblis percaya sama Allah nggak? Iblis lebih ma'rifat dari ibu-ibu kok. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis meyakini Allah adalah Khaliq. Kenapa disebut kafir? Karena iblis sombong, aba wastakbarok. Karena sombong dia disebut kafir. Betul nggak? Iblis disebut kafir kenapa? Apa sebabnya apa disebut kafir? Karena sombong, bukan karena tidak beriman, karena sombong. Jadi orang sombong itu namanya orang kafir. Jadi siapapun di sini yang sombong kan saya boleh dasar kafir loh gitu. Iya, jadi maksudnya kafir itu sombong gitu maksudnya. Ada lagi, Allah mengatakan orang kafir itu orang medit. Orang medit kafir juga. Innal ladzina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih inna a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Orang-orang yang medit, ngajak-ngajak orang medit, menyembunyikan nikmat Allah, sudah kami siapkan untuk orang-orang kafir itu hukuman yang menghinakan. Berarti orang medit kafir enggak? Orang medit kafir enggak? Kata siapa? Kata Allah. Jadi di mana saja ketika ada orang medit, dasar kafir lu. Jadi kafir itu orang sombong, orang medit kan gitu, orang hasud. Kemudian orang yang nggak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Walaqad ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang tidak mensyukuri nikmat adalah orang kafir. Seorang anak yang tidak berterima kasih akan kebaikan ibunya, katakan dasar anak kafir tuh. Betul enggak?
Jadi kafir itu begitu. Adapun orang yang non muslim, yang Islam, itu agamanya apa? Kalau Buddha ya Buddha, kalau Hindu Hindu, kalau ini namanya ahli kitab, gitu dong. Jangan dibilangkan jangan kafir tapi non muslim lah. Jadi orang kafir itu disebutnya non muslim gitu. Ya gitu ta. Iblis kafir enggak? Kafir. Boleh enggak iblis adalah non muslim? Nah, jadi yang kafir itu siapa sebetulnya? Kalau orang yang beragama lain tetapi tidak memusuhi kita, mereka kita sebut ahlul kitab. Seperti Nasrani dan Yahudi, itu namanya ahlul kitab. Yang kafir siapa? Orang yang sombong, orang yang medit, orang yang kasut, orang yang tidak bersyukur. Jadi kafir itu adalah kata sifat. Paham bikin ke? Nah, kemudian lagi orang-orang yang disebut kafir itu adalah siapa saja yang memusuhi kanjeng Nabi Muhammad. Jadi agama apapun kalau tidak memusuhi bapak-bapak jangan dibilang kafir dong. Betul nggak? Orang baik-baik aja. Betul nggak gitu? Ya udah, kita negara Indonesia, ini negara milik kita bersama, kita bebas beragama apapun juga, ya sudahlah. Jadi di sini mah nggak ada orang kafir, dalam artian tidak ada saling memusuh, kita damai kok. Adanya kafir medit, kafir sombong, kafir kasut gitu. Jadi artinya bahwa saya tidak mau menyalahkan orang yang mengkafir-kafirkan orang. Saya tidak menyalahkan orang yang membidah, mangga itu hak dia untuk mengatakan semacam itu. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sendiri tidak tahu membedakan mana orang yang beriman, mana yang munafik, mana yang pura-pura. Itu hati saya tidak tahu hati orang. Percaya enggak? Masalah iman, masalah kufur, urusan hati. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita hanya menghukumi lahirnya saja, masalah hati itu urusan Allah. Hanya saya tidak berani mengatakan kafir kepada siapapun, karena yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting saya lihat orang itu sholat, bulan puasa, naik haji, ya sudah, saya menduga dia muslim. Saya tidak boleh ada hak mengatakan dia kafir dong. Betul enggak? Sembahyang aja. Lalu nanti masuk surga enggak? Yang enggak tahu itu mah. Apa yakin bapak-bapak masuk surga? Enggak. Betul enggak? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun. Mangga silakan pilih. Barangkali bapak-bapak mau kafir, lu juga kafir. Akhirnya aku kafir ini. Saling mengkafir, akhirnya kita kafir semua gitu. Ya udahlah gitu. Jadi saya tidak menganjurkan bapak untuk membantah, menjawab, berdebat. Paham nggak? Tolong hentikan pertengkaran. Ya sudah, biar nanti kita silakan kepada public opini, pendapat masyarakat. Tapi jangan pernah menunjukkan kesombongan sedikit pun juga. Paham nggak? Udah, mudah-mudahan. Malah yang saya anjurkan, yuk kita ke depan memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sajalah. Jangan memaksakan pendapat kita kepada siapapun. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak mau masuk dalam pertengkaran ini. Saya juga sama. Di internet saya, di YouTube saya ada komentar. Ternyata setelah saya datang ke Pondok Candang Pinggan, ternyata Buya Sakur adalah kafir.com.
Udah saya hapus saja. Mau dijawab itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu digigit anjing, tolong jangan sekali-kali anjing itu kau gigit lagi. Lebih baik diserawat ke balung, kasih makan yang kenyang. Kalau dia sudah pernah dikasih makan kita, selamanya dia tidak akan menggigit kita lagi. Itu, terima kasih. Dok, ibu-ibu kok, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Humaydi Bayi. Yang saya ingin tanyakan, di era yang semakin maju ini, akses YouTube itu sangat gampang diakses gitu loh. Sedangkan yang saya sering lihat justru para yang disebut ustadz, kiai atau apa itu justru saling menyalahkan gitu, saling membid'ahkan atau mengkafirkan gitu loh. Sedangkan kita sebagai orang awam sangat mudah untuk mengakses YouTube gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana menyikapi kita pengguna media sosial yang yang kita tonton itu kiai yang saling menyalahkan satu sama lain seperti itu. Jangan sampai kita malah terprovokasi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau lihat bang, lihat aja, nggak usah ditutup, lihat aja, anggap aja tontonan. Enak kan? Di sandiwara kalau udah nggak ada gulatnya, alamnya sandiwaranya. Ya iya dong. Iya, jadi kita lihatnya sebagai tontonan gitu. Ya udah, malah justru nanti kita semakin pintar. Kita semakin pintar. Begini, kita netral aja dulu. Dua orang bertengkar saling salah menyalahkan. Jangan pertama-tama kita jangan terburu-buru memihak siapapun. Oke? Kita netral saja. Nanti dalam berargumentasi ini dalil itu kita banyak ilmu loh. Dan nanti kita akan menentukan, oh ini alasannya lebih kuat, kan begitu. Oh ini lemah, kan begitu. Dengan berargumentasi, jangan melihat orangnya, ya kan? Lihatlah apa yang dikatakannya saja. Cuma nanti ada standar etika. Siapapun ketika menegur orang tidak menggunakan etika dan sopan santun, paham nggak? Ini akan menimbulkan orang tersinggung, betul nggak? Kita ini orang timur loh, sopan santun perlu dihargai, betul nggak? Dihargai. Saya melihat ada orang sletingnya terbuka. Saya ingin menegur, tolong dong yang baik-baik, ya divisi ke Pak Punten. Punten nggih, apa sih? Ikut sleting. So, terima kasih kan. Ini jangan, itu sletingnya terbuka, haram. Oh gimana ngatas ini? Masa ngasih kita orang begitu caranya? Kalau iya Anda tahu Bapak dia salah, tegur dengan baik-baik dong. Itu bukan menegur namanya, ngajak berkelahi begitu tuh. Betul nggak? Saya juga siap dikasih. Kalau saya salah, saudara menegur silakan, tapi caranya yang baik dong. Betul nggak? Bukan kamu salah. Lah, itu mah bukan negur namanya. Itu bukan tawasaubil haqi namanya. Yang boleh itu tawasaubil wa tawasaubis sabr, bukan saling menyalahkan. Di dunia ini tidak ada kebenaran yang mutlak ini. Semuanya sifatnya nisbi.
Iya, nggak ada. Kita hanya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang tertentu. Kita tidak bisa melihat dari semua sudut pandang. Begini, saya punten ya, merasa nyaman dengan pakaian istrinya para kiai zaman dahulu. Pakai apa dulu tuh? Pakai kudung, gitu nggak? Bajunya apa namanya? Istri kiai zaman dulu kebaya. Bawahnya pakai apa? Pakai tapi, ya kan? Di biron, ya kan gitu. Kebayanya dari brukat. Brukatnya putih, nggak pakai furing waktu itu. BH-nya merah, kelihatan nggak? Tetapi waktu itu kita punya perasaan itu pakaian terhormat kan, betul nggak? Ya sudah selesai. Masa istrinya kiai masuk neraka semua, ngaco kamu? Saya melihat ibu-ibu pakai jilbab, udah bagus, alhamdulillah, ya kan gitu. Tapi yang menutup muka seluruhnya, ya silahkan, rai-rainya dewek gitu, kan begitu. Ngapain saya kan? Ya kan begitu. Jadi saya sih tidak akan memihak kepada siapapun ketika ada dua ulama yang salah menyalahkan. Saya melihatnya sebagai satu pertunjukan saja. Ya kan gitu. Saya tidak terganggu dengan pertengkaran itu. Ya udah, terus gimana? Toh nanti terakhir yang masuk surga siapa? Sok bilang, siapa yang masuk surga? Siapa di antara kita yang yakin masuk surga? Sok ngacung. Orang yang takwa. Iya ya, seperti siapa takwa tuh? Kayak siapa takwa? Nih saya mau cerita lagi. Jangan mengklaim bahwa Anda pasti masuk surga, orang lain masuk neraka. Nih saya cerita dulu. Kanjeng Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang dermawan-dermawan, ya, yang banyak sumbangannya. Mungkin Kanjeng Nabi melihat mereka itu agak sedikit sombong barangkali kan, karena banyak. Kan biasa orang kalau banyak makan agak sedikit ya. Kata Nabi, wahai sahabatku, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tidak ada siapapun kamu ini dijamin masuk surga berdasarkan amalnya. Bayangkan dekat dengan Nabi. Tidak ada jaminan. Tsumma qalu wala anta ya Rasulullah. Lalu mereka berkata, termasuk engkau juga? Qala wala ana kadzalika bal bifadlihi wa mannihi. Aku juga sama. Aku masuk surga aja bukan karena amalku. Surga itu adalah karunia Allah, fadl dari Allah, terserah Allah, bukan amal. Jangan sekali-kali membanggakan amalmu akan menghantarkan ke surga. Surga tergantung Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Begitu persoalannya. Paham nggak? Jadi yang jadi persoalan di sini, jangan merasa bangga dengan sholatmu, dengan puasamu, dengan seperti yakin masuk surga. Enggak ada hubungannya surga dengan amal itu, tergantung kepada Allah, itu aja kok. Betul nggak? Nah, oleh karena itu saya mau nanya bapak-bapak, ibu-ibu, pengen masuk surga enggak? Pengen. Nabi mengatakan lagi, dijamin nggak bakal masuk surga orang yang hatinya menyimpan kesombongan. Bala yadkhulu ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin minal kibriya. Tidak akan dijamin, jangan bermimpi masuk surga orang yang hatinya menyimpan rasa sombong sekalipun sebesar atom. Pengen masuk surga enggak? Ada sombongnya enggak? Sudah pernah masuk surga belum? Belum juga. Makhluknya Allah namanya iblis, karena sombong ngerasa lebih baik dari Adam, diusir kok.
Apalagi kita belum pernah masuk sudah bisa masuk nggak kira-kira? Nah itu makanya, jadi ternyata kesombongan ini bukan karena kaya saja, bukan karena sakti saja, bukan karena pintar saja. Orang yang merasa dirinya benar juga bisa sombong. Jangan pernah merasa benar. Kalau bapak-bapak ingin belajar benar, jangan pernah ngerasa benar. Sebab orang yang ngerasa benar itu sudah nggak benar. Orang yang benar itu orang yang tidak pernah ngerasa benar, tapi ngerasanya salah melulu. Apalagi ngerasa paling benar sendiri. Itulah makhluk yang paling tidak benar sendiri. Karena orang yang ngerasa paling benar sendiri selalu menyalah-nyalakan orang lain dan bertengkar dengan siapapun, dan di penghujungnya memaksa orang lain supaya sama seperti dirinya sendiri. Udah gitu aja jawaban sama. Jadi kita nggak usah risih, biarin aja. Anggap aja tontonan yang seru lah gitu. Kafir, kamu juga kafir, kafir-kafiran gitu. Kan serem jadinya, kan nggak bayar, tontonan gratis kan. Yuk kita ke depan melihat orang bertengkar, anggap saja sebagai tontonan gratis. Terima kasih, gitu aja dah. Ada lagi? Ya, ini terakhir, satu lagi dah, mangga-mangga. Oke, kalau sudah saya akan jelaskan selanjutnya. Udah cukup, nggak ada lagi. Oke, begini. Begini. Kalau ada orang Islam yang ngerusakin rumah orang, yang mukulin orang, ya kan gitu. Ini dari mana ilmunya? Kamu niru siapa? Apa niru Napoleon Bonaparte? Niru Hitler? Nabi itu boro-boro mukulin orang, dilemparin mukanya berdarah-darah juga nggak marah kok. Jadi sini niru siapa kinki? Betul nggak? Nabi dilemparin berdarah-darah mukanya, malaikat yang nggak sabar malah yang marah. Ya Muhammad, kutumpaskan nih orang Taif nih, berdarah-darah. Nggak usah, jangan. Nanti kalau mereka kamu tumpas, tugas saya apa nantinya? Malah dia doakan, Allahumma qaumi innahum la ya'lam, ya Allah berilah mereka hidayah, mereka nggak tahu kok. Paham nggak? Jadi yang kita tiru siapa sebetulnya? Tolong jangan meniru Hitler ya, jangan meniru siapapun. Yuk kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba belajar kesantunan kanjeng Nabi. Apalagi itu menyinggung perasaan orang, apalagi menyalah-nyalakan orang. Kanjeng Nabi ini menurut bapak-bapak dijamin bener nggak? Dijamin bener nggak? Dijamin. Tapi Nabi boleh nggak merasa bersalah? Nabi dijamin nggak masuk surga? Tapi Nabi boleh nggak merasa tidak terjamin dengan amalnya? Boleh kan? Nah, malah justru kanjeng Nabi orang yang benar ini tidak pernah merasa benar. Dengerin kanjeng Nabi bilang, ya ayyuhan nas tubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Tuhanmu itu. Aku sendiri sehari bertobatnya 100 kali. Nabi Muhammad yang dijamin oleh Allah tidak ada salahnya, malah dia bertobat sehari 100 kali. Nah kita ini bapak-bapak ibu-ibu yang tidak dijamin benar, tobatnya berapa kali? 5 kali. Bayangkan. Nah lalu yang jadi persoalan kan begini,
Orang yang benar tuh orang yang tidak pernah ngerasa benar. Kalau orang sudah ngerasa benar itu berarti sudah tidak benar. Apalagi ngerasa paling benar sendiri. Orang yang rasa paling benar sendiri itu selalu bertengkar dengan siapapun, selalu menyalah-nyalahkan siapapun, akhirnya memaksa siapapun. Punten ini mah, Nabi itu tidak pernah ngerasa benar, tidak pernah ngerasa paling benar, tapi ngerasanya selalu bersalah. Sehingga sehari tobatnya ini yang benar yang begini, paham nggak? Ya, nih yang menyebabkan Nabi bertobat tuh apa sih salahnya? Ini ceritanya di Al-Quran, bahwa suatu hari Kanjeng Nabi sedang rapat dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang buta datang, tekluk datang. Ini lagi rapat penting. Orang buta biasanya ngobrol nganggur kan. Mungkin Nabi kurang cocok hatinya. Ini orang buta ngapain, merasa terganggu, lagi rapat penting soalnya. Jadi merengut barangkali gitu, sama berpaling muka. Dengan cemberut saja, berpaling muka, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa kamu cemberut? Kenapa kamu berpaling muka? Hanya kedatangan orang buta. Teguran Allah semacam itu menyebabkan Nabi menangis, konon ceritanya sampai 3 hari 3 malam. Nitikan air mata, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Ingat lagi ya Allah ampuni aku. Yang jadi pertanyaan, Nabi Muhammad menangis minta ampun. Yang saya jadi pertanyaan, orang buta dicemberutin tersinggung nggak? Sebabnya apa? Ya konon orang buta, kita berpaling muka kepada orang buta, marah nggak orang butanya? Sebabnya apa? Jadi Nabi menyinggung orang nggak? Ya enggak dong, betul nggak? Nabi membuat orang buta marah nggak? Enggak. Siapa yang marah? Allah yang marah. Ketika engkau tidak menghormati sesama manusia, Allah yang marah kepada kamu. Paham li? Jadi tolonglah hormati sesama manusia ini. Apalagi kita sesama agama Islam. Kepada non Muslim juga nggak boleh dikafir-kafir begitu tuh. Kita sama-sama bangsa Indonesia kok. Paham begini ke? Negeri kita bersama, kita bersaudara, bersahabat, sebangsa setanah air. Ya silakan kita damai saja. Paham begini ke? Negara ini bukan negara agama, bukan negara Islam ini, negara bertuhan, namanya Pancasila. Paham begini ke? Siapapun berhak tinggal di sini. Itu aja kebersalahannya. Yuk kita hormati. Angin teman sih, surga mah dewek-dewekin ke? Iya kan, betul enggak? Suami istri, apa yakin bu bahwa suamimu masuk surga, ibu makan ke bawah? Wala taziru waziratu wizra ukhra, masing-masing bertanggung jawab masing-masing. Itu persoalannya. Ya kan gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Percayalah, yuk kita saling menghormati saja. Ya, menegur orang yang baik-baik. Punten ya kan gitu. Dengan baik punten, jangan membuat permusuhan. Saya mau nanya bu, enak bertengkar atau enak berpelukan bu? Ya sudah enak damai berpelukan, kita bermesra, kita saling mencintai, kita kerjasama, ngapain sih? Ya kalau ada hal semacam itu yuk kita bicarakan secara terbuka, bagaimana baiknya kita mengalah, masing-masing ngalah, yuk baiknya bagaimana, kan diselesaikan bersama-sama, bukan dengan marah-marah. Jadi nanti pada akhirnya mah begini, pelajaran bagi kita bahwa kita menegur orang dengan cara baik-baik saja itu belum tentu orang itu senang. Percaya enggak? Saya pernah menegur imam baca Fatihahnya salah. Saya kata di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat. Nasta'ini enggak ada fil mudhari majrur nih. Saya katakan sebelum saya menegur, saya bilang sama Pak Imam supaya jangan tersinggung, saya sanjung dulu. Ya kan taktiknya gitu.
suaranya bagus merdu, oh ya kesuwun, lagunya enak, kesuwun, makharijul hurufnya juga pas ya. Tetapi tadi bagusnya nasta'inu, jangan nasta'ini kalau mau langsung bacanya. Begitu saya menegur baik-baik saja, itu langsung dia sirane mondok ke pirang tahun. Tuh, masya Allah, saya menegur baik-baik tersinggung. Apalagi kalau saya melakukan seperti yang terjadi di depan mata saya sendiri. Ada khotib baca Qur'annya salah, langsung ditarik mundur, enggak bener bacanya, turun sudah sampai stroke orangnya. Bayangkan, apa begitu caranya? Jangan begitu dong, pakai sopan santun, paham nggak? Ke depan yuk kita menegur orang boleh, tetapi kalau resikonya menimbulkan pertengkaran, sebaiknya tidak usah menegur siapapun, tanggung jawab masing-masing, paham nggak? Itu hanya kebaikan kita menegur, kalau kita enggak ya nggak apa-apa kok, betul nggak? Tapi jangan memaksakan orang lain. Saya mohon dengan hormat bapak-bapak semuanya, jangan pernah menegur orang dengan cara yang kasar, dengan sopan saja, tetapi juga dipertimbangkan. Kalau lihat mukanya, lihat matanya beda, kayak tersinggung, tolong sebaiknya kita enggak usah menegur, paham? Orang menegur itu tidak memaksa, nurut silakan, enggak ya udah. Waman sya'afal yu'min waman sya'afal yakfur, ngandel ya sorok beli ya wis beli aja. Mang, jangan situ ada sumur, ngapain ya, los belum kejebur puas beli kuno. Itu aja persoalannya ya. Saya harapkan mudah-mudahan ke depan yuk umat Islam, yuk kita damai-damai saja, nggak usah saling bertengkar, ya kan gitu. Masing-masing pihak masing-masing. Semua ini perbedaan mazhab, dengarkan, perbedaan partai, perbedaan ormas, ini hanya baju di dunia. Oke? Nanti kita menghadap Allah akan ditelanjangi semuanya itu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang dibuka nanti dada kita, hati kita yang akan dinilai oleh Allah. Yang bisa ketemu Allah hanyalah orang yang hatinya baik. Jadilah engkau orang yang hatinya baik. Dah segitu saja Bapak sekalian, mohon manfaatnya. Mangga sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.